Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Rizky Asmarani, NIM 2018 043 0020. Saya dari kelas Mitopan C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. Studi kasus 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah pada tahun 2018. Latar belakang masalah. Penelitian ini menguji apakah ada keterkaitan antara tingkat pengangguran dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah, di mana Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang menerapkan sistem otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat mendukung studi ilmu yang cakupannya makro, karena subjek penelitian dalam jumlah besar. Banyaknya subjek, baik individu atau kelompok yang terlibat, mendukung proses generalisasi. Pendapatan daerah yang tinggi di suatu daerah menjadi tujuan semua pemerintah daerah. Tingginya pendapatan daerah menunjukkan bahwa berjalan dengan baiknya otonomi daerah. Pendapatan daerah di setiap daerah berbeda karena pendapatan daerah di setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Selain itu, jumlah penduduk berkaitan dengan pengangguran. Semakin bertambah penduduk akan memengaruhi tingkat pengangguran. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sementara itu, salah satu indikator penting suatu negara adalah jumlah penduduk. Seorang ekonom klasik, Adam Smith, bahkan meyakini bahwa untuk menaikkan produksi, maka diperlukan penduduk yang berperan menjadi faktor produksi. Populasi yang terus besar atau terus meningkat, semakin naik juga tenaga kerja yang dapat digunakan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, dalam hal ini jumlah penduduk, terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu gap literatur. Gap literatur dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel tersebut. Diketahui bahwa dari penelitian Alki, Seleka, dan Jurgita pada tahun 2012, diketahui bahwa variabel dari pengangguran berpengaruh positif. Begitu juga untuk
dari penelitian Maijama Arabio, Musa Kabiro, Yakubu Muftari, dan juga Muhammad Nafisa pada tahun 2020 bahwa variabel dari jumlah penduduk juga berpengaruh positif. Hal ini sama juga pada penelitian Ilga dan juga Olga dan juga Janice. Pada tahun 2014, variabel pendapatan daerah berpengaruh positif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah menggunakan subjek pengangguran dan pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah yang mana akan memengaruhi pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu menggunakan data cross-section dengan bantuan program EView7. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 35 data, yaitu berupa 29 kabupaten dan 6 kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, teknik pengumpulan data atau jumlah sampel. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu yang pertama, pengumpulan data untuk data pengangguran Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Kemudian yang kedua, data jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data daerah tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu data dari pendapatan asli daerah dan Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Yang keempat, definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya dalam penelitian ini meliputi pengangguran dan juga jumlah penduduk ke Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu pendapatan asli daerah, yang mana variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya yang terakhir, alat analisis. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan alat yang digunakan adalah menggunakan program EView7. Program ini digunakan untuk melakukan analisis regresi data cross-section untuk dapat memahami secara utuh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jenis kuantitatif ini mempunyai keunggulan yaitu
studi ilmu sosial yang cakupannya makro karena bisa melibatkan subjek penelitian dalam jumlah besar. Banyaknya subjek, baik individu atau kelompok yang terlibat, mendukung proses generalisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.